Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Angel Venerti dengan NIM H052345 dari kelas PGSDD. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai penjelasan mengenai perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, dan mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Pertama, mengenai perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Kurikulum selalu mengalami perubahan dan pergeseran terlepas dari sejarahnya. Perubahan kurikulum di Indonesia menunjukkan perkembangan zaman dan penyesuaian terhadap kurikulum KTSP yang dibuat sebagai hasil dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu perubahan utama dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 adalah pola pikir yang diubah. Kurikulum 2013 mengadopsi pendekatan ilmiah yang mendorong siswa untuk mengamati, bertanya, menalar, mencoba, dan membentuk jaringan. Perubahan lainnya adalah materi menjadi lebih mendalam dan lebih luas, sepenuhnya diserahkan kepada guru untuk memenuhi kebutuhan, sehingga siswa diarahkan untuk menggunakan pengetahuan yang diajarkan, bukan hanya menghafal atau memahami secara kognitif. Proses pembelajaran penyesuaian beban yang tidak memberatkan siswa juga mengalami perubahan. Perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum Merdeka memberikan kebebasan yang lebih besar dengan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan individu siswa, penguatan karakter, dan pembelajaran berbasis proyek. Perubahan dari KTSP ke kurikulum Merdeka menandakan pergeseran menuju sistem yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa dengan harapan menciptakan generasi yang mampu bersaing secara global. Selanjutnya itu pengembangan kurikulum yang akan datang. Untuk masa depan, pendidikan harus dapat mengantisipasi dan mengelola masa depan sekolah agar program sekolah dapat merespon terhadap kebutuhan anak didik. Bukan hanya dalam praktik, tetapi aplikasinya dapat kepada pekerjaan, tapi yang penting adalah membuat mereka mengerti, menerima, dan menghargai kenyataan yang ditemui. Hal tersebut tidak mudah karena selama ini sekolah telah terbiasa berperan sebagai alat untuk mempertahankan kebudayaan secara konservatif. Sekolah memerlukan organisasi agar dapat mengelola dasar dan kecepatan tingkat perubahan. Pengelolaan tidak lagi diatur oleh segelintir orang yang membuat keputusan apa yang terbaik untuk masyarakat. Toffler mengatakan bahwa dalam mendesain sistem pendidikan hari esok harus melibatkan segala pihak, termasuk keinginan anak didik tentang masa depan yang dihadapinya yang jauh lebih komplit. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum KTSP. Komponen-komponen dalam kurikulum KTSP ini meliputi komponen tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, silabi, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun komponen dalam kurikulum 2013 yaitu tujuan kurikulum, materi kurikulum, metode kurikulum, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Untuk kurikulum Merdeka meliputi pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Demikian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.